Salah satu alasan aku untuk milih homeschooling itu ya karena sosialisasinya. Karena menurutku anak-anak itu perlu belajar dari kehidupan. Tapi sekarang itu seakan-akan pertanyaan yang paling banyak ku dapat adalah kalau homeschooling lalu gimana sosialisasinya? Bukan cuma sekarang ya. Iya dari dulu. Aku tuh mau cerita dulu tentang pengalamanku waktu kecil. Jadi aku tuh termasuk anak yang gak punya masalah di sekolah terkait dengan nilai, akademis, dan yang lain-lainnya. Tapi aku harus mengakui kalau aku punya masalah untuk duduk lama di dalam kelas dan tidak melakukan hal-hal yang membuat guru gemas gitu. Kalau misalnya aku udah merasa bosen tuh paling cepet goyang-goyang, terus paling sering kena timpuk gitu ya. Singkat cerita gitu, ketidakbetahan aku duduk di dalam kelas ini bahkan sempat bikin nyaris nggak naik kelas waktu SMA karena bermasalah, karena terlalu sering tasnya doang yang ada di dalam kelas. Tapi itu juga bukan masalah sebenarnya karena aku tetap dapat beasiswa untuk ikut pertukaran pelajar, terus kemudian nggak ada masalah lah, pokoknya dari sisi akademis nggak ada masalah. Tapi Tasnya di kelas ngapain terus kamu? Ya aku main band atau apalah, pokoknya aku nggak ada di kelas. Tapi pengalaman masa kecil itu kemudian membuatku merasa bahwa belajar itu kayaknya nggak harus di situ gitu. Jadi aku sampai bertanya-tanya ada nggak sih cara lain gitu untuk kemudian anak bisa tetap mendapatkan sesuatu, bisa tetap belajar, exploring gitu ya. Tapi pada saat bersamaan dia juga punya teman yang banyak, bisa bersosialisasi yang banyak. Main yang banyak ya. Main yang banyak. Jadi alasan utamaku pribadi gitu ya, aku tuh pengen anakku punya waktu sosialisasi yang banyak, makanya homeschool. Tapi memang ya kelihatannya concern terhadap sosialisasi ini kayaknya sih masuk akal sih buat aku. Karena orang kayaknya nggak kebayang gitu, homeschooling itu gimana sih homeschooling itu gitu. Iya, atau mungkin pertanyaan itu muncul karena sebagian besar masyarakat masih berpikir kalau yang namanya homeschooling itu berarti memang betul-betul di home. Ya, memindahkan sekolah ke rumah. Terus anak nggak punya teman, sehari-hari sama bapak ibunya aja. Dikurung gitu Ya ya. mungkin nggak dikurung sih, tapi pokoknya nggak punya teman lah, orang di rumah doang gitu kan. Jadi pertanyaan basicnya memang apakah anak homeschooling itu cuma main di rumah sama bapak ibunya, sama kakak beradik, atau mereka juga kegiatan di luar. Terus apakah cuma dikurung gitu ya, nggak diapa-apain gitu ya, kegiatan belajar terus di rumah gitu. Ya aku sih sebenarnya juga pengen nanya sih sebenarnya kenapa pertanyaan itu muncul gitu. Memangnya kita cuma punya temen tuh di sekolah gitu? Mungkin. Enggak, soalnya kalau di dalam Banyak orang dewasa juga nggak punya teman gaul loh. Aku curiganya gitu teman juga. Waktuku masih remaja tuh banyak banget dan banyak juga yang nggak di sekolah yang sama. Justru karena temanku, karena aku sering cabut tadi gitu. Temanku tuh banyak di luar sekolah. Jadi sebenarnya ada sistem, ada cara bermain ya yang beda sama pergaulan anak sekolah. Ya itu yang mungkin juga nggak banyak diketahui oleh para orang dewasa. Atau mungkin sebenarnya yang perlu ditanya adalah sosialisasi itu maksudnya gimana ya? Mungkin sih aku sih melihat gini ya. Yang mungkin agak masuk akal adalah misalnya, ya masuk akal itu belum tentu benar ya. Masuk akal dalam artian orang nggak membayangkan, oh kalau di rumah sementara anak-anak seumurnya semuanya punya ada teman bermain di sekolah gitu ya, nggak ada di mana-mana, terus dia mainnya sama siapa? Jam pagi sampai sore bahkan sekarang gitu ya. Semua anak sebaya, anak-anak kecil itu semuanya di sekolah gitu. Gimana cara main, cara cari temannya gitu. Ya masuk akal gitu ya. Tapi sebenarnya ada cara-cara bermain gitu ya. Ada cara sosialisasi yang kita pernah jalani yang buat anak-anak kita yang bisa kok, dan ini nggak jadi isu yang besar buat kita. Atau mungkin balik lagi tentang kata-kata sosialisasi itu sendiri kali. Iya. Maksudnya yang dinamakan sosialisasi, jangan-jangan yang dibilang sosialisasi di kepala aku itu beda sama kepala Mas Saar atau kepala yang bertanya. Iya. Mungkin ya, karena kalau kita bicara sosialisasi kan sebenarnya maknanya lebar ya. Iya, Ada beberapa makna. Kalau buat aku pribadi kan sosialisasi itu berarti eksplorasi, maksudnya berteman yang banyak, punya teman di mana-mana, terus ya pokoknya ya bersosialisasi.
Tapi sebenarnya mungkin kita Iya. perlu itu dulu kali. Pertama kalau yang aku pahami kalau sosialisasi itu maknanya adalah transfer nilai, ya, penanaman nilai-nilai kemasyarakatan gitu ya. Dan di situ di aspek itu sebenarnya memang jadi nggak kurang tepat kalau kemudian dianggap bahwa teman sebaya adalah sumber sosialisasi yang lebih baik dibandingkan orang tua dan keluarga, gitu kan? Karena ya Transfer value-nya dari teman belum tentu seperti yang keluarga inginkan. betul gitu ya. Ya anak-anak kan dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda dan kemudian ya anak-anak sendiri masih bertumbuh kan sehingga mereka butuh role model, butuh apa pembimbingan dalam artian bagaimana sih berkomunikasi, berinteraksi yang baik bersama dengan orang lain. Oke, itu Gitu ya. satu. Satu gitu ya tentang transfer nilai. Kemudian yang kedua adalah tentang social skill. Ya, keterampilan sosial. Kalau kita bicara sosialisasi dalam konteks keterampilan sosial, sebenarnya yang terjadi adalah itu butuh dilatih. Iya. Sekolah pun sebenarnya tidak mengajarkan keterampilan Tapi sosial. otomatis karena berinteraksi, karena bergesekan dengan banyak anak seumur sehingga itu diasumsikan terbangun. Nah, tapi kita juga melihat ada kasus bullying dan sebagainya yang menunjukkan bahwa ketika bersama-sama tidak secara otomatis terjadi sebuah interaksi yang sehat di antara anak-anak. Atau kemudian belum tentu anak yang bersinggungan langsung dengan anak lain dalam jangka waktu yang lama memiliki social skills yang baik. Iya, Karena ada juga misalkan anak yang introvert yang di-exclude dari kelompok besar gitu ya. Karena salah satu problem ketika kumpul bareng-bareng itu kan ada in group dan out group. Ya kan ada peer pressure. Ya bahwa kemudian kalau nggak sama maka kemudian dia di luar kelompok. Itu kan juga menjadi tekanan di dalam pergaulan anak-anak sebaya kan gitu. Iya, iya. Terus yang ketiga ya main dengan sebaya gitu. Sosialisasi sering itu yang aku dalam bayanganku sering jadi concern gitu ya. Kalau misalnya dia nggak sekolah, terus kemudian dia di nggak rumah punya doang, teman. dia tidak bertemu dengan anak lain di usia yang sama, maka lalu bagaimana sosialisasinya? Iya gitu ya. Tapi padahal sebenarnya sosialisasi dan kapasitas sosial itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar main dengan teman sebaya. Ya, kalau kita ngobrol seperti itu, memang kita juga perlu mungkin menjelaskan kondisi sosial atau yang dimaksud dengan kondisi sosialnya anak homeschooling itu seperti apa. Karena ya memang kalau kebayangnya sebagian besar masyarakat adalah yang namanya sosialisasi itu temenan sama anak seumur, ya memang beda. Iya. Ya kan? Iya betul. Dalam konteks homeschooling juga sebenarnya tidak ada wajah tunggal. Iya, Keluarga betul. kita sampel salah satu keluarga yang menjalani homeschooling. Iya, dengan anak 3 yang tiga-tiganya juga Nah, punya perbedaan kemampuan sosial, kebutuhan sosial gitu ya. Iya. Pengalaman bersosialisasi yang berbeda-beda. di keluarga kita saja beda Apalagi gitu ya. di keluarga homeschooling Apalagi di yang keluarga lain. homeschooling yang lain. Kita kan menemui banyak kasus gitu ya dengan berbagai macam karakter anak, latar belakang keluarga berbeda, karakter orang tuanya, juga konteks tempat tinggalnya. Ya, ada yang tinggal di apartemen gitu ya, kemudian ada yang tinggal di kampung gitu. Itu membuat Tinggal di kemudian gang. betul Beda gitu ya, itu. di pinggir jalan ya dan Atau sebagainya di kompleks. yang membuat dalam konteks sosialisasi kapasitas sosial dan sebagainya menjadi berbeda-beda Iya. kondisinya. Ada yang kemudian tinggal keluarga kecil, ada yang kemudian keluarga itu hidup dengan keluarga lain, itu juga pasti membangun kemampuan sosial yang berbeda pada anak ya. Ya, tapi yang menarik memang sebenarnya kalau kita bicara sosialisasi dalam konteks pergaulan gitu ya, maka anak-anak homeschooling itu memang berbeda dengan anak-anak sekolah. Sekolah kan diasumsikan satu batch ya, satu kelompok dengan usia yang sama ya. gitu ya, yang sebaya, satu level yang sama dan terus gitu ya diatur TK mulai dari TK sampai bahkan SMA, sampai perguruan sampai tinggi perguruan gitu ya. tinggi, iya. Sehingga menimbulkan sensitivitas terhadap level jenjang. Oke. Ya, anak kelas 1 dan kelas 3 itu sudah gapnya tinggi sekali. Senior, junior Senior dan junior karena ya berbeda kan. Satunya baru masuk, satunya sudah merasa aku paling terakhir ya, tingkat tertinggi.
Padahal di dunia nyata kan nggak seperti itu. Iya. Nah, anak-anak homeschooling lebih terbiasa main lintas usia. Jadi kalau kita bicara sosialisasi horizontal itu sebaya, sosialisasi vertikal itu lintas usia, maka anak-anak homeschooling terbiasa ada di lingkaran, di lingkungan di mana mainnya beragam usia. Ya kan, di rumah misalnya, kan pasti ada bapak ibu, mungkin ada kakek nenek, ada kakak beradik dan sebagainya. Dia main ke sekitar rumahnya, beda lagi, ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara ke kondisi sosial masyarakat, yang paling alamiah itu pasti adalah yang lintas usia. Iya, karena sebenarnya kan tidak mungkin di dalam dunia nyata, misalnya kita kerja aja, terus satu kantor, satu usia, kan nggak mungkin. Pasti orang yang kerja sama kita satu ruangan aja bisa jadi beda usia, mungkin atasan kita beda usia, bawahan kita. Kita selalu berada di dalam kondisi masyarakat yang tidak seumur. Iya kan? Iya. Di masyarakat, di lingkungan gitu, di RT gitu ya, di sekitar ya pasti beda usia kan gitu. Itu kondisi alamiah. Kita pindah ke sebuah tempat, kita sebagai penghuni baru, apakah kita usianya menjadi lebih muda dibandingkan para penghuni lama, atau kita umur tua tapi ternyata penghuni tetangga kiri kanan berbeda usia dan sebagainya. Itu kondisi yang wajar. Sehingga salah satu kekuatan anak-anak homeschooling kalau dalam sudut pandangku adalah mereka terbiasa bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang beragam usia tanpa merasa canggung. Mau dia ketemu anak lebih kecil atau ketemu orang yang lebih besar. Iya, tidak terlalu kuat aspek senioritas maupun junior yang kemudian harusnya menjadi kuat sekali. Iya, terkait dengan kemampuan sosial tadi ya, apakah kemudian sosial model horizontal ataupun vertikal tadi, sebenarnya ini masalah ya pendekatan aja sih kalau aku bilang ya. Maksudnya ya kalau karena kita praktisi kan kita bilang itu lebih dekat dengan dunia nyata gitu. Sebenarnya setiap orang mungkin punya pendapatnya sendiri terkait dengan kemampuan sosial itu. Dan memang satu hal yang perlu diakui gitu ya untuk keluarga homeschooling, untuk yang betul-betul merasa anaknya butuh anak yang seusia, itu memang perlu diusahakan. Ya, kebutuhan itu ada. Betul. Jadi bukan berarti kalau kemudian anaknya bergaulnya lintas usia, bukan berarti jadi nggak punya teman yang punya teman terus kemudian oke. No. Nggak. Tetap butuh gitu ya. Tapi sebenarnya tidak harus setiap hari, setiap saat mainnya sama teman seusia. Betul. Nah, kalau konteksnya keluarga homeschooling, PR-nya orang tua adalah gimana caranya anak-anak ini juga punya sahabat, punya teman-teman yang usianya kurang lebih dekat dan sebaya. Betul. Jadi sekali lagi ternyata sosialisasi ini tidak harus selamanya berteman dengan teman seumur gitu ya. Iya, kompleks sih isunya kalau menurut aku juga misalnya introvert, extrovert. Ya, ada anak-anak yang dimanapun di sekolah maupun di dalam homeschooling ada anak yang extrovert, yang easy going. Ya, anaknya misalkan anak kita kan gitu ya homeschooling tapi memang anaknya easy going gitu ya, gampang berteman dan sebagainya. Tapi anak kita yang lain gitu ya, sama-sama homeschooling tapi dia maunya kelompok introvert, mainnya kelompok kecil dan sebagainya. Di sekolah kan juga seperti itu yang terjadi. Jadi kebutuhan paparan sosialnya berbeda-beda. Tapi gitu ya, poin penting yang perlu diasah baik anak homeschooling maupun anak sekolah adalah mereka harus punya kemampuan sosial. Social skill harus baik. Iya Mas, aku kerasa banget kita tuh 3 anak, 3 karakter, 3 kebutuhan sosial yang berbeda-beda. Ya, dan juga konteks kehidupan kita yang berbeda. Kita pindah rumah dan sebagainya gitu ya, ada proses-proses yang berbeda. Nah, dalam pengalaman kita lebih dari 20 tahun menjalani homeschooling ini mungkin kita bisa berbagi gitu ya. Apa sih pengalaman yang pernah kita lakukan dalam konteks membangun kapasitas sosial, menghadirkan pertemanan sebaya dan sebagainya bersama dengan anak-anak. Okay. Ya, anak pertama kami itu bisa dibilang social butterfly. Jadi memang kebutuhan sosialnya senang main, mungkin mirip ibunya, senang ketemu orang, senang punya teman yang banyak, tertarik pada banyak hal dan memang betul-betul senang gitu loh untuk kemudian berjejaring, ngobrol, tahan lama gitu. Sementara anak ketiga kami itu mungkin mirip bapaknya. Pendiam. Aku pendiam ya. Ya. Nggak terlalu butuh banyak. Nggak terlalu butuh. Tapi bukan berarti tidak. Maksudnya orang bilang tuh kalau nggak punya teman tuh nggak happy. Enggak kan? Happy.
Nah, konten kadang-kadang gitu kan ya. suka gitu ya, kayaknya kamu kok temennya dikit. Memang ada yang nggak butuh banyak Nggak gitu butuh loh. banyak. Kalau saya emang butuh banyak. Kalau Ya, cukup sama istri sama beberapa sahabat. Dan dari sisi social skill nggak ada masalah. Artinya nggak masalah ketemu orang kalau dibutuhkan gitu ya, nggak masalah ngurusin ini, mau presentasi, bercerita dan sebagainya. cuma memang kebutuhannya. Iya. Dan kalau memang dibutuhkan ya bisa. Tapi kalau ada pilihan preferensi lebih seneng main di rumah, main Dengan dalam kelompok kelompok kecil, kecil gitu iya. ya. Itu menjadi preferensi sosialku. Nah, buat anak yang membutuhkan tadi teman yang banyak seperti anak pertama kami, memang sebagai keluarga homeschooling kami perlu membangun jaringan pertemanan karena tadi gitu ya, sebagaimana concernnya orang banyak, yang dibutuhkan tuh teman yang sepantar gitu atau sebaya atau seumur. Iya betul, berarti yang perlu kami buat memang pertemanan dengan teman-teman yang memiliki anak seumur. Ya, gitu. jadi Kurang lebihnya. Ya, hal yang salah satu yang pernah kami lakukan dulu gitu ya adalah ya cari teman. Ya, cari teman persahabatan keluarga. Jadi orang tua homeschooling yang lain yang punya anak kurang lebih seusia dengan anak-anak kita, nggak harus sama gitu ya. Sebaya. Yang kemudian bisa cukup dekat tempat tinggalnya, yang bisa janjian main. Iya. Nah, jadi itu yang kemudian kami lakukan, kami bangun, termasuk kemudian janjian main bareng, nonton bareng, kadang-kadang camping, atau kemudian sleepover, nginep di tempat temannya dan sebagainya. Itu adalah proses-proses membangun keterampilan sosial, juga memenuhi kebutuhan pertemanan. Iya. Ya. Itu yang paling awal yang kami lakukan. Termasuk juga kami dulu sering sekali jalan keluar kota. Iya, kalau kita tahu misalnya, oh ada kan, saya kenal online gitu kan, terus kemudian oh mereka bikin acara atau ini kita ikut acara di luar acaranya. kota dan sebagainya. Ya bela-belain, mengapa? Karena kami tahu bahwa kebutuhan sosial anak-anak ini penting. Pada saat bersamaan kami sebagai orang tua juga berjejaring. Nah, dulu di waktu anak-anak kecil kami tinggal di kompleks yang ada beberapa anak yang sebaya ya sama anak pertama kita, yang kemudian dia di luar itu ya mereka main di kampung Jadi tidak gitu harus ya. juga dengan keluarga homeschooling ya. Itu proses-proses yang pernah kami lakukan bersama. Kemudian ketika anak-anak semakin besar dan kebutuhannya juga semakin nyata, kami juga kemudian Ikut klub. anak-anak ikut klub ya, di mana kemudian mereka kegiatan bareng-bareng teman sebayanya, basket atau kemudian renang dan renang dan lain-lain. sebagainya, sehingga mereka ketemu cukup intens bersama dengan teman-temannya. Juga kita buka rumah kan. Iya, kami buka rumah untuk berkegiatan bersama 2 minggu sekali gitu, dan kalau lagi intens ya bisa seminggu sekali, bisa sering banget datang gitu, dan kita bikin project-project barengan yang membuat anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya. Ya, mulai dari bikin pramuka gitu kan. Nah, jadi pramuka itu Pramuka komunitas. pramuka komunitas itu bikin gitu, bukan cuma ngikut gitu ya, bikin bareng, bikin kesepakatan bersama orang tua yang lain, dan itu yang kemudian menjadi dinamika anak-anak belajar keterampilan sosial, ketemu temannya, ya camping dan sebagainya. Proses-proses belajar yang tidak yang sulit kita dapatkan kalau cuma sendirian. Betul gitu. Di titik itu memang keluarga homeschooling perlu saling merapatkan diri dan saling kerjasama bareng ya, gitu ya. Dan kemudian yang lainnya misalkan ada kegiatan eksplorasi. Eksplorasi itu perjalanan. Perjalanan keluar kota, tapi kemudian bukan cuma jalan-jalan, tapi ada tugas, ada riset, kemudian bikin catatan dan sebagainya, journaling dan sebagainya, hingga bikin laporan, yang membuat anak-anak kemudian mengalami petualangan bersama dengan teman-temannya. Iya, makin gede anak, kayak anak pertama kami, dia juga mulai bisa mencari sendiri, ya kan? Titik-titik pertemanannya, mulai magang, mulai daftar volunteer, gitu kan? Yang kemudian itu membuka titik-titik pertemanan yang sudah di luar, berbeda, yang di luar dari orang tua. Iya. Jadi aku ingat dulu kayaknya volunteer di Museum Nasional atau di tempat-tempat yang lain. Di tempat-tempat yang lain. Kemudian kami termasuk juga kami merasa gini, anak-anak itu butuh keterampilan berorganisasi. Kalau di sekolah kan ada OSIS, gitu kan. Nah, gimana caranya? Maka ketika kumpul bareng sama keluarga itu muncul ide-ide untuk kita bikin event, bikin acara, kegiatan di mana anak-anak belajar jadi panitia, para orang tua ini jadi mentornya. Ya, itu yang kemudian sempat bikin namanya Oase Festival 2 hari, anak-anak belajar jadi panitia, survei tempat,
ya bikin acara, jadi panitia bagian acara dan semua aspek gitu ya yang kemudian di bawah bimbingan para orang tua. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi proses upaya kami untuk memfasilitasi anak-anak berteman dengan teman sebaya, berteman dengan lintas usia, mengasah keterampilan sosialnya bersama dengan anak-anak yang lain. Dan sekarang di zaman internet seperti ini gitu ya, jauh lebih mudah buat kita membangun jaringan dengan keluarga praktisi homeschooling lain. Dan buat anak-anak untuk saling menemukan gitu loh. Nah, kuncinya adalah inisiatif. Betul. Jadi jangan cari aku mau ikut apa, kegiatan apa yang bisa aku ikutin. No. Apalagi ini habis pandemi di mana kemudian pola kegiatan berubah dan kemudian masih banyak yang akhirnya menemukan udah kegiatan sendiri-sendiri perlu dibangun, dihangatkan lagi, maka ya udah cari, bikin, mulai rintisan-rintisan untuk memfasilitasi keterampilan sosial dan sosialisasi anak-anak. Lanjut contoh sosialisasi anak pertama. Ya. Kalau kami sempat amati dan perhatikan, minimal itu anak pertama ini punya 10, minimal 10 lingkaran pertemanan yang dia miliki ketika dia remaja. Ketika di usia homeschooling ya. Usia homeschooling. Homeschooling itu maksudnya SD, SMP, SMA ya teman-teman. Maksudnya ya dari TK sampai ya, SMA. Jadi dari preschool sampai SMA dan kemudian ini pertemanan ketika dia di SMA. Anaknya sekarang sudah kuliah dan sudah hampir selesai kuliahnya. Pertama adalah karena kami tinggal di Jakarta, maka teman-teman homeschooling Jakarta. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi lingkaran pertemanan dia. Ini dulu kita sempat ketemuan 2 minggu sekali, dan kemudian ketika sudah tidak aktif, pertemanannya masih terus. Kemudian lingkaran pertemanan anak-anak homeschooling yang di luar kota. Dari mana dapatnya? Dari ketika kami, para orang tuanya, jalan-jalan, ikut kegiatan di kota-kota yang lain. Ya, jadi anak-anaknya tetap main, berkegiatan, terhubung dan sebagainya. Itu lingkaran pertemanan yang terus terpelihara sampai mereka besar. Kemudian kami juga berkegiatan di tempat yang lain. Kami ikut kegiatan jaringan pendidikan alternatif, anak-anak ikut konferensi anak merdeka dan sebagainya. Dari sana kemudian dia punya lingkaran pertemanan anak-anak bukan cuma homeschooling, anak-anak sekolah yang alternatif ada di jalur di luar formal. Yang kemudian mereka punya komunitasnya sendiri, main, berhubungan dan sebagainya. Oke, kemudian anak kami ini juga pernah pada waktu SMP diminta oleh Kemdikbud untuk bikin modul belajar remaja. Karena dia nggak sekolah. Padahal nggak sekolah, ya kan? Tapi ya mereka diminta Kemdikbud kumpulin di camp gitu ya beberapa hari dan sebagainya. Anak-anak dari berbagai macam kota bikin modul. Terus mereka terhubung, berteman dan ya terus terpelihara pertemanannya. Sampai sekarang ya. Terus anak-anak ikut kegiatan. Kami dulu ikut sebuah klub kegiatan namanya Rockstar Gym. Ya, basket, kemudian dance dan sebagainya. Ya, itu yang kemudian jadi lingkaran pertemanannya anak-anak gitu ya. Pada waktu itu seminggu 3 kali gitu ya kegiatan-kegiatan itu. Kemudian anak-anak ikut komunitas public speaking. Dulu di zaman dulu itu ada komunitas namanya Gavel. Ya, yang kemudian sekarang yang lebih aktif komunitas Agora Public Speaking. Ya, sering ketemuan ya seminggu sekali dan sebagainya, kemudian pertemanan dan kemudian jadi lingkaran pertemanan sendiri. Ya, itu satu lingkaran pertemanan. Ya, kemudian magang gitu ya. Pada waktu anak pertama kami di SMP, SMA, dia sempat daftar magang di sebuah startup dan kemudian diterima, dan kemudian waktu itu ada berapa banyak, ada beberapa puluh gitu ya yang magang bareng dan kemudian berkegiatan, dan itu jadi lingkaran pertemanannya dia. Kemudian di magang yang lain gitu ya. Magang yang lain itu dia magang data science. Yang kemudian dia awalnya dari workshop data science yang kemudian dia tetap terhubung, ya, ada di grupnya, berkomunikasi dan bersama senior masih terhubung sampai sekarang gitu ya. Dan ada kesempatan magang dan sebagainya. Itu kemudian jadi pertemanan yang lain lagi. Kemudian komunitas coding gitu ya. Anak kami pernah ikut kompetisi coding, kemudian masuk di finalis, kemudian dimasukkan ke camp juga, ada mentoring dan sebagainya. Nah, ini sampai sekarang terjaga. Ya, teman-temannya ada yang kuliah di Jerman lah dan sebagainya, coding dan sebagainya, di Singapura dan sebagainya. Tetap terhubung dengan teman-teman ini.
Kemudian board game, anak kami suka board game gitu ya, bertemu dengan para praktisi board game, sering main game bareng, jadi game master dan sebagainya. Bahkan magang di salah satu media board game. Nah, jadi kesempatan-kesempatannya besar sekali. Kuncinya apa? Kuncinya ya memang sesuai kebutuhan anak. Anaknya senang main, cari tempat-tempat main, bisa berangkat dari kita sebagai orang tuanya, lingkaran pergaulan kita, dan kita juga perlu main lebih banyak lagi, membuka jalan lagi. Pada saat bersamaan juga bisa dari inisiatif anaknya. Ya, bahkan terakhir itu dia masuk ke kelompok filsafat. Komunitas filsafat. Ya kan pernah tuh di akhir-akhir itu dia. Jadi sebenarnya lebih sih dari 10 ya. Kayak banyak gitu yang kemudian dia tuh senang cari sendiri, senang main gitu. Sekarang aja di usia 20-an ini memang mungkin udah beda lagi ya. Jadi di kampusnya dia ikut organisasi kampus, terus kemudian dia di media sosial, dia ada teman-teman yang dia aktif di Twitter. Iya, dia punya grupnya sendiri dari berbagai negara yang suka kumpul fisik gitu loh. Mereka sempat kumpul di Bali, nanti katanya mau kumpul di Inggris gitu ya. Kemudian itu solid gitu, lumayan ini. Jadi emang kayaknya ya terkait dengan sosialisasi ini, kalau memang anaknya seneng, dia akan cari sendiri pada akhirnya ketika sudah memiliki kemampuan sosial. Tapi kalau anaknya memang nggak terlalu senang, walaupun punya kemampuan sosial, ya dia biasa-biasa aja. Anak kedua kami ini punya kemampuan sosial yang baik, tapi dia biasa aja. Maksudnya dia punya teman, lingkaran pertemanannya cukup banyak, tapi dia tuh ya nggak kayak kakaknya. Nggak sebanyak kakaknya, nggak gitu jalan ke sana kemari, nggak. Ya dia butuh ketemu temennya. Tapi dia punya pertemanan yang lebih runtang-runtung kemana-mana. Intens. Terus mereka bahkan jalan bareng, traveling bareng. Mereka main gamenya juga bareng, ibaratnya kalau online. Tapi kelihatan banget kayak apa ya, kalau aku lihat kayak lebih ngegeng gitu. Ya, buddies gitu ya. Ya ini lebih bestie gitu yang kemudian. Tapi ya nggak banyak. Nggak banyak, kurang dari 10. 10 lingkaran ya maksudnya ya, bukan 10 orang gitu. Yang kemudian di masa pandemi itu mereka suka istilahnya callan gitu ya. Artinya ya teleponan bareng gitu ya, conference call gitu. Pakai Discord gitu ya, malam-malam ya sambil kerja masing-masing gitu. Ada yang sambil kerja, ada yang sambil main game, malam-malam dan sebagainya. Itu kontak-kontakan. Ya, dan masih suka jalan bareng. Ya, gitu kan? Mereka janjian gitu ya, pergi ke luar kota, ke Bandung barengan gitu itunya. Terus kegiatannya ngapain? Oh, pergi ke sebuah tempat, di tempat itu, terus kemudian ngobrol aja, main board game bareng, main kartu bareng gitu. Ya memang cuma buat ngobrol aja gitu. Ataupun kemana ya ngobrol aja. Ini jadi kebutuhannya berbeda. Tapi kemampuan sosialisasi anak kedua kami ini nggak ada masalah. Tapi memang ya dia secukupnya. Ibaratnya tuh kalau kakaknya punya 10 lingkaran, mungkin dia cuma 4 lingkaran gitu ya, 4 sampai 5 lingkaran, separohnya lah dari kakaknya. Ya, dan buat dia itu cukup. Dan jadi dia lingkarannya lebih kecil, tapi lumayan intensif. Dan ketika dipaparkan ke tempat yang baru tidak masalah. Jadi misalnya ketika dia besar di level SMA gitu, dia tertarik ada sebuah komunitas ilustrasi, ya kan, yang kemudian ada pertemuan offline gitu. Ya dia datang aja, bertemu teman-temannya siapa ilustrasi itu ya teman-teman yang kuliah, bekerja dan sebagainya dan nggak ada masalah dia untuk bareng-bareng berkegiatan bersama dan sebagainya. Atau karena dia menyukai sejarah, dia tertarik dengan bangunan, dia tertarik dengan hal-hal yang terkait cerita dan budaya. Kemudian dia kalau ada di kota tertentu biasanya yang dia cari itu komunitas budayanya gitu. Atau jadi kalau sekarang kan makin banyak lagi nih komunitas-komunitas jalan yang kemudian di kota tua lamanya, atau apa yang kemudian memang suka bikin jalan bareng gitu. Nah dia main ikut aja gitu tuh dia nggak masalah karena dia memiliki kemampuan sosial yang memang baik, tapi ya udah, tapi tidak sebanyak kakaknya. Sementara anak kami yang ketiga kemampuan sosialnya sedang bertumbuh gitu ya. Tapi juga mungkin karena kebutuhannya itu memang betul-betul jauh dibanding kakak-kakaknya gitu. Ya dia ada sedikit struggling di aspek verbal gitu ya, ngomong gitu ya, lebih lambat dan sebagainya.
Tapi ya itu setiap anak kan punya keunikannya masing-masing dan anaknya kebutuhan pertemanannya nggak besar. Betul-betul nggak besar gitu. Dia punya sahabat 3 gitu ya, yang kemudian ya itu terus mainnya temennya dan Dari sebagainya kecil. dari kecil gitu ya. Terus kemudian dia menekuni olahraga yang Memang tidak butuh teman tidak betul banyak. teman. Dia menekuni catur gitu ya. Dan kemudian main catur itu kan permainan orang-orang introvert ya. Yang kemudian pendiam, minat papa dan sebagainya. Kemudian di masa pandemi mainnya caturnya online dan sebagainya, tidak ada masalah. Sangat nyaman di rumah. Apakah mau main di luar nggak gitu? Nggak mau, nggak tertarik gitu itunya. Jadi ya teman-temannya ya teman-teman catur gitu. Itu yang kemudian menjadi kekhasan anak ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kemampuan sosialnya? Nah, itu ya PR kita, PR kami sebagai orang tua untuk mengasahnya. Mulai dari kemampuan berbicara dengan jelas, kemampuan bertanya, mengobrol, mengungkapkan perasaan, kemudian keberanian. Dengan cara apa? Dengan cara kami minta tolong dia berbelanja ke warung, berbelanja ke supermarket, ya. Kemudian ya melakukan proses interaksi dengan orang lain dan sebagainya, itu menjadi PR kami untuk melatih mereka. Ya, melatih anak kami yang ketiga ini. Termasuk kemudian melakukan perjalanan mandiri. Ya, jadi di level SMP sekarang anak ini ya dari sisi kapasitas melakukan perjalanan mandiri sudah semakin bagus, berani, bisa gitu ya, terus kemudian mengikuti petunjuk dan sebagainya. Dan yang lucunya gitu ya, justru di anak ketiga ini ketika kemudian kelihatannya dia yang paling, kalau kami bilang paling tidak terlalu membutuhkan teman, itu tuh sepertinya memang jalan hidupnya itu ya memang mendukung ke arah sana gitu. Jadi saat ini dia masuk camp di titik olahraganya itu, di mana isinya ya pasti teman-teman sejenisnya. Teman sejenisnya gitu, yang sama, yang mungkin kebutuhan sosialisasinya memang juga tidak sebanyak anak-anak yang memang senang bersosialisasi banyak. Jadi dari sini sih kalau aku pribadi gitu ya merasa bahwa setiap orang itu unik gitu, dan kebutuhan tiap orang itu memang berbeda-beda. Yang paling penting dijaga itu memang skill minimum. Yeah. Jadi bukan berarti misalnya oh kamu introvert, aku extrovert, kemudian ini enggak, bukan juga gitu. Jadi itu masalah style aja pada akhirnya. Orang-orang seperti aku memang butuh teman yang banyak, main banyak, dan itulah kehidupan yang membahagiakan ketika temannya banyak gitu. Tapi untuk orang-orang seperti Mas Saad yang memang nggak terlalu butuh yang banyak gitu ya, 2-3 cukup. Yeah. Maka yang dibutuhkan ya, yang penting Mas Saad bisa mengungkapkan perasaan dengan baik. Bisa berkomunikasi, ketemu sama orang gitu ya. Nggak ada masalah urusan, misalkan ada urusan ke kantor, urusan pekerjaan dan sebagainya. Tidak ada gitu masalah. Nggak ada masalah. Jadi untuk anak kami yang ketiga ini, itu yang kami jaga gitu. Memang dia tidak terlalu suka gitu ya untuk kemudian temenan dengan banyak orang, tapi paling tidak dia mampu untuk berkomunikasi baik, dia bisa berpergian secara mandiri. Sekarang ini dia kalau misalnya ada turnamen ke kota yang berbeda gitu, pergi dengan temannya itu udah berani pesan tiketnya, pesan apanya, dan ya tanpa orang tua, tanpa kami orang tua. Jadi ya itu kemampuan sosial itu yang perlu dijaga memang di dalam proses tumbuh kembangnya anak-anak ya. Ya, jadi kalau kita bicara sosialisasi gitu ya, tentang prasangka, tentang apa sih yang perlu dilakukan, dibangun dan sebagainya. Sekali lagi memang sosialisasi anak homeschooling berbeda dengan anak sekolah. Itu poin pertama. Berbeda tidak berarti kemudian lebih buruk. Sebagaimana berbeda bukan berarti lebih baik untuk disombongkan, nggak. Ya berbeda aja. Sebagaimana hidup ini beragam dan sebagainya. Ya nggak apa-apa berbeda. Kuncinya apa? Kuncinya memang merasa nyaman dengan perbedaan ini. Ini untuk para orang tua. Sementara untuk orang yang tidak homeschooling, ya lihat aja lah gitu ya. Bahwa memang dunia ini macam-macam pilihannya, nggak apa-apa gitu. Itu sebuah hal yang jangan ditakutkan gitu. Kemudian yang penting apa? Yang penting adalah mengasah keterampilan sosialnya. Itu poin penting. Kemudian kalau anak berkumpul sesama anak gitu ya dalam waktu yang lama, dalam jumlah yang banyak, bukan berarti kemudian menumbuhkan social skill yang baik. Tidak ada jaminan seperti sama itu. Jadi kita sendiri sebagai orang tua perlu melihat dengan lebih kritis bahwa
gitu ya. Proses mengasah keterampilan sosial itu dibangun dan diasah. Dan ini udah nggak ada hubungan apakah anak itu homeschooling atau sekolah. Kalau menurutku ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk meningkatkan kemampuan sosial anak-anak gitu ya. Karena tadi kemampuan sosial itu tidak hanya kemampuan dia mencari teman ataupun banyak-banyakan punya teman, tapi kemampuan dia untuk tadi ada transfer nilai, ada kemampuan dia berkomunikasi, menyampaikan dengan baik gitu loh apa yang dalam hati dan pikirannya. Itu banyak hal yang kemudian kita sebagai orang tua bisa mengajarkan anak dan menanamkan nilai itu kepada anak. Ya, contoh yang paling terasa kan misalkan komunikasi di internet atau itu kan banyak sekali ya problem komunikasi ya, keterampilan sosial yang rendah dari anak-anak kita yang membuli dan sebagainya, bully ya, internet online bullying dan sebagainya. Itu kan tanda bahwa keterampilan dan kapasitas sosialnya rendah. Juga bagaimana anak-anak kita misalkan kemudian berkomunikasi antara anak bersama orang tua, anak bersama dengan orang yang lain dan sebagainya, seberapa baik mereka bisa berkomunikasi. Itu PR-nya yang paling besar. Ya kalau cerita itu sih memang yang lucu tuh adalah kalau untuk anak homeschooling kadang-kadang orang ngelihatnya apa aja sih memang jadi masalah gitu. Jadi saya punya teman tuh 2 yang kemudian 1 itu memang keluarga yang senang banget bersosialisasi sehingga anaknya juga memang sama gitu ya, suka main gitu. Dan orang bilang ini anaknya main terus, sekolahin aja gitu. Sementara ada satu keluarga yang memang orang tuanya introvert gitu dan anaknya introvert. Pertanyaan juga sama, ini anak kok di rumah terus, sekolahin aja gitu. Ya, jadi problemnya adalah pertanyaannya adalah efek dari sekolah itu apa? Jadi membuat anak jadi lebih banyak main atau membuat anak jadi nggak banyak main. Jadi kadang-kadang memang karena sudah a priori dengan homeschooling sehingga apapun solusinya sekolahin aja gitu ya. Tapi ya kalau buat aku sih kalau memang orang tua concern banget dan bingung ya emang sekolahin aja sih.